Pakar sepak bola Cina, Emma Dexing memberikan penilaian soal pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Cina akan bertandang ke markas Timnas Indonesia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Branko Ivankovic itu melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 5 Juni 2026. Menjelang pertandingan krusial itu, pemain naturalisasi yang memperkuat Timnas Indonesia menjadi sorotan. Emma Dexing menilai pemain naturalisasi skuad Garuda dalam masa emas sehingga meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia. Sebagian besar pemain Indonesia yang dinaturalisasi berusia sekitar 26 tahun, yang merupakan periode emas dalam karir olahraga mereka, ujar Emma Dexing. Mereka bergabung telah sangat meningkatkan efektivitas tempur mereka, ujarnya. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert telah mengumumkan 32 pemain untuk pertandingan melawan Cina dan Jepang. Di setiap lini Timnas Indonesia terdapat pemain keturunan yang dinaturalisasi. Di pos kiper ada Martin Paes dan Emil Audero. Posisi bek terdapat Justin Hubner, Maes Hilgers, Jai Itzes, dan Jordi Amat. Di posisi tengah ada Tom Hai, Joey Plupesi, Ivar Jenner, dan Nathan Choi Aon. Lalu Kevin Dix, Eliano Rangers, Sandy Walsh di sayap kanan. Di sayap kiri ada Shane Patinama, Kelvin Verdong, dan Dean James. Untuk posisi penyerang ada Stefano Lillipali, Ulla Romeni, dan Rafael Struijk. Jordi Amat dan Stefano Lillipali cukup veteran dibanding lainnya. Jordi Amat berusia 33 tahun dan Lillipali 35. Tom Haye dan Sandy Walsh berusia 30 tahun. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Pertandingan ini merupakan matchday ke-9 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia wajib mengalahkan Cina bila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert kini berada di peringkat 4 grup C dengan raihan 9 poin. Timnas Indonesia harus mempertahankan posisinya untuk bisa melaju ke putaran keempat. Sebagai informasi, skuad Garuda kini hanya berjarak 3 poin dari Bahrain yang berada di urutan kelima dan Cina yang menempati posisi ke-6. Sementara itu, Patrick Kluivert memanggil sebanyak 32 pemain untuk mempersiapkan diri melawan Cina. Para pemain tersebut nantinya dijadwalkan menjalani TC di Bali mulai tanggal 26 Mei 2025. Dari daftar yang ada, 2 diantaranya dipastikan tak bisa bermain melawan Cina karena hukuman akumulasi kartu. 2 pemain yang dimaksud yakni Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Absennya Martin Paes membuat Emil Audero memiliki kesempatan cukup besar untuk menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Emil Audero sejatinya sudah dipanggil Timnas Indonesia pada bulan Maret lalu. Namun, pemain yang kini memperkuat klub Palermo itu belum mendapatkan menit bermain karena Patrick Kluivert lebih percaya kepada Martin Paes. Untuk posisi bertahan, Patrick Kluivert sepertinya akan mempertahankan trio Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Kokohnya trio tersebut terbukti ketika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 pada 25 Mei lalu. Kelvin Verdong bisa dikatakan sudah mengunci posisi bek sayap kiri. Eliano Rangers boleh jadi akan menempati posisi bek kanan. Joel Plupesi dan Tom Haye akan mengisi posisi tengah. Di lini depan, PR Patrick Kluivert tak hanya mencari pengganti Marcelino Ferdinand, tetapi juga Ragnar Oratmangoen. Seperti yang diketahui, Ragnar harus absen karena cedera. Yakob Sayuri dan Egy Maulana Fikri bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ragnar serta Marcelino. Hal tersebut tak terlepas dari performa apik Yakob dan Egy di Liga 1. Yakob kini sudah menorehkan 10 gol dan 6 assist di Liga 1 2024-2025. Di sisi lain, Egy mencatatkan 12 gol dan 7 assist. Terakhir, Ulla Romeni bakal menjadi ujung tombak. Ulla Romeni sejauh ini selalu mencetak gol ketika memperkuat Timnas Indonesia. Rinciannya yakni 1 gol melawan Australia 20 Mei 2025 dan 1 gol ke gawang Bahrain 25 Mei 2025. Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia melawan Cina. Timnas Indonesia 3-4-3, Emil Audero, Rizky Ridho, Jai Itzes, Justin Hubner, Eliano Rangers, Tom Haye, Joel Plupesi, Kelvin Verdong, Yakob Sayuri, Ulla Romeni, Egy Maulana Fikri. Pelatih, Patrick Kluivert.
Barcelona dicurangi wasit, namun Hansi Flick koki handal Barcelona dengan kepintarannya dan taktiknya mampu menghadapi situasi sulit yang penuh kontroversi ini. Yakni keputusan-keputusan wasit yang sangat merugikan Barcelona. Ya, pada pertandingan ini Barcelona benar-benar dikebuli oleh wasit pertandingan ini. Bagaimana tidak? Pada pertandingan ini Real Madrid ibaratnya dontol di pertandingan ini yang selalu minta pertolongan kepada wasit. Namun dengan kepemimpinan dan taktik yang luar biasa Hansi Flick mampu meredam kecurangan-kecurangan ini, sehingga Barcelona bisa remontada meskipun dikibuli. Kontroversial pertama adalah penalti untuk Real Madrid di menit ketiga, ketidakpastian offset yang merugikan. Ya, pada pertandingan baru berjalan 3 menit ketika Real Madrid mendapatkan penalti kontroversial. Mbappe menerima bola di posisi yang tampak jelas berada dalam situasi offside. Namun anehnya wasit memutuskan penalti tepat setelah mempertimbangkan bahwa bola menyentuh bek Barcelona, yaitu Barsi, yang dianggap sebagai kontrol aktif. Keputusan kontroversi wasit yang kedua yang merugikan Barcelona adalah membatalkan penalti Barcelona atas handball Tchouaméni. Ya, Barcelona sempat melancarkan protes keras ketika bola terlihat jelas mengenai tangan Tchouaméni di dalam kotak penalti Real Madrid. Namun lagi-lagi wasit menilai bahwa posisi tangan pemain tersebut dalam posisi alami dan tidak ada intensi menghentikan bola. Dan yang bikin aneh, padahal setelah handball tersebut wasit sudah mengecek VAR. Namun VAR tidak ada gunanya buat wasit tersebut. Wasit tersebut masih membatalkan penalti yang harusnya didapatkan oleh Barcelona. Kontroversi yang ketiga adalah gol Fermin Lopez dianulir karena handbal di mana standar ganda yang jelas sangat terlihat. Ya, Fermin Lopez mencetak gol penting dalam momen krusial, namun gol tersebut dianulir karena dianggap tangan lebih dulu dalam proses penguasaan bola. Tayangan ulang perlihatkan bahwa kontak tersebut bersifat tidak sengaja dan bola mantul dari bagian tubuh lainnya. Persis seperti handball yang dilakukan oleh Tchouaméni sebelumnya yang tidak dihukum. Namun di gol itu wasit lagi-lagi membatalkan gol Fermin Lopez. Meskipun banyak keputusan-keputusan wasit yang sangat kontroversial dan memberikan Barcelona, namun Hansi Flick koki handal Barcelona mampu mengatasi kecurangan-kecurangan yang dianggap merugikan Barcelona itu. Ya, meskipun selalu dirugikan oleh wasit, namun Hansi Flick terus menjaga fokus dan mentalitas para pemain Barcelona. Alih-alih terpancing emosi atau membiarkan pemain larut dalam frustasi akibat keputusan wasit, Flick menekankan pentingnya ketenangan dan fokus pada permainan. Ia mengarahkan para pemain untuk tidak membuang energi pada protes-protes enggak jelas, melainkan menjawab dengan performa di lapangan dengan gol-gol yang sangat luar biasa. Dan hebatnya Hansi Flick di tengah kecurangan tersebut, ia berhasil mengubah ketidakadilan menjadi bahan bakar motivasi buat para pemain Barcelona. Yang terpenting pada pertandingan ini, Flick menggunakan rasa frustasi akibat keputusan wasit sebagai bahan bakar mentalitas. Hansi Flick berhasil menciptakan atmosfer bahwa Barcelona bisa menang meski harus melawan lebih dari sekedar lawan di lapangan. Ini memperkuat semangat juang tim dan mendorong mereka tampil heroik.